Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi di dalam komsel besar yang ke-152 malam ini. Kita mau siapkan hati yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan malam ini. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu, untuk kami satukan hati kami masuk ke ruang yang maha kudus, yaitu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu malam ini, dengan pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh dari hati kami. Kami rindu memberikan pujian dan penyembahan yang terindah bagi-Mu malam ini. Mazmur 71 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Inilah yang ingin kami berikan pujian, penghormatan kepadamu Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau nyatakan lewat lagu ini, mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Benar Tuhan, kami rindu untuk memberikan pujian yang terindah bagi-Mu malam ini. Kami rindu datang dengan hati yang sungguh-sungguh fokus kepadamu malam ini Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami. Kami mau hanya percaya kepadamu, karena Engkaulah perlindungan kami. Mari kita nyatakan sekali lagi lagu ini dengan penuh syukur. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
Sepanjang hari kami memuji dan menyembah-Mu. Sepanjang hari penghormatan kami hanya bagi-Mu, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Ketika kami mengingat betapa banyak perbuatan ajaib yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, ketika kami melihat ke belakang hidup kami Tuhan, berapa kali kami diampuni. Ketika kami jatuh dan jatuh lagi, tetapi Engkau Allah yang begitu setia. Ketika kami datang, Engkau Allah yang memberikan pengampunan. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan rendah hati. Engkau mengenal setiap kami di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Engkau mengenal satu persatu. Engkau tahu dosa kami. Engkau tahu kesombongan kami, ego kami, kelalaian kami, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Dosa menghalangi kami untuk datang kepadamu. Kami mau mohon ampun Tuhan. Kami mau datang dengan rendah hati. Ampuni kami. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat. Sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Engkau tahu Tuhan, Engkau mengenal kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mau datang dengan jujur. Kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak layak. Kami melukai Engkau. Dengan ego kami, dengan ketidaksabaran kami, dengan ketidakmampuan kami dalam mengampuni, kami melukai hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ketika kami jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa yang sama, ampuni kami Tuhan. Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat. Sungguh ku sesali dosaku. Katakan aku bersalah. Aku bersalah padamu, beri pengampunan
kami bersalah semua di hadapan-Mu. Kami tidak layak. Ampuni kami, ampuni kami. Sehingga kami dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu malam ini. Kami tidak mau Tuhan, dosa menghalangi kami untuk datang kepadamu. Kami rindu masuk lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Engkau, penolongku yang setia. Mari kita nyatakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Benar, Dialah sahabat yang tidak pernah meninggalkanmu. Apapun persoalan yang kau hadapi, apapun pergumulan yang sedang engkau alami, ada satu sahabat yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika Dia bersamamu, segala perkara dapat engkau tanggung, karena Dia Allah yang memberi engkau kekuatan. Sekali lagi kita mau nyatakan, Dia penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Amin. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, Amin. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh memiliki Engkau, sahabat dan penolong yang setia. Mungkin dunia meninggalkanku, mungkin sahabat di dunia meninggalkanmu, tetapi ada satu sahabat yang paling setia,
Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia yang mau selalu dekat denganmu. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan Dia. Yesus, Raja di atas segala raja, yang mau menjadi sahabatmu dan sahabatku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita sungguh-sungguh datang. Kita mau fokus hanya kepada Dia. Dia yang layak untuk kita tinggikan malam ini. Kita mau singkirkan segala kesibukan kita, segala yang menghalangi kita untuk datang kepada Dia malam ini. Arahkan hatimu hanya kepada Dia, satu-satunya yang layak untuk kita puji dan sembah malam ini. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian.
satu-satunya Allah yang layak kami puji. Satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain dalam hati kami. Hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk menempati tempat yang tertinggi di hati kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hadirat-Mu, kehadiran-Mu Tuhan malam ini. Engkau hadir untuk kami yang haus dan lapar akan Engkau malam ini. Engkau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau duduk di atas tahta-Mu. Dan ketika Engkau duduk, kemenangan menjadi milik-Mu Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-Mu, Engkau yang bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mengerti Engkau, mengerti isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi anak-Mu Paulus malam ini Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan dan tahirkan dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan hanya berasal dari Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? 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 Jelas ya? Oke. Nggak usah teriak ya. Jelas ya? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini Komsel yang ke-152. Tema kita pada malam hari ini adalah bahwa aku lebih dekat lagi kepadamu. Bapak Ibu, saya lebih dulu menemukan tema ini. Baru kemudian saya mencoba mencari firman apa yang pas dengan tema ini. Tapi setelah saya mendapatkan tema ini, boleh dikatakan saya mencari-cari dan saya malah terperangkap. Saya tidak tahu tema apa, perikop mana yang harus saya bawakan. Oke, tes. Oke, sudah saya jelas? Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini kami mau duduk diam, membiarkan Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu untuk mengerti isi hatimu. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu.
karena di dalam Engkau kami akan menemukan ketenangan. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ketika saya temukan perikop ini, saya merasa saya harus membawakan perikop ini. Ketika minggu lalu saya mendapatkan sesuatu ketika saya merenung, yaitu kita harus berani melepaskan segala sesuatu dan serahkan kepada Tuhan. Yang minggu lalu kita berbicara tentang kisah Abraham. Lalu minggu ini saya mendapatkan tema ini, bahwa aku lebih dekat lagi kepadamu. Saya ada beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan refleksi bagi kita, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman. Ketika saya menemukan tema ini yang tadi saya katakan, saya mulai mencari perikop mana? Perikop mana? Apakah ada sesuatu perikop yang berbicara tentang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Lalu ada beberapa perikop di dalam Mazmur ketika Daud berbicara tentang memohon Tuhan membawa dia lebih dekat lagi kepadanya. Termasuk di dalam salah satu Mazmur ketika Daud katakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Lalu saya mencari. Akhirnya saya sampai kepada beberapa pertanyaan ini. Bapak Ibu boleh coba perhatikan, yang menjadi bahan refleksi bagi Anda dan saya. Pertama, apakah semua di antara kita, Anda dan saya, memiliki kerinduan ini? Pertama-tama, apakah Anda memiliki atau sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan? Artinya begini, saat ini mungkin Bapak Ibu merasa sudah dekat, tetapi apakah betul Anda sudah dekat dengan Tuhan? Mungkin Anda mengatakan, iya saya sudah dekat dengan Tuhan, tetapi jawabannya adalah, apakah Tuhan mengatakan Anda sudah dekat dengan Dia? Pertanyaan pertama itu. Lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu tahu dengan cara apakah Tuhan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya? Pertanyaan kedua ini saya ulangi. Apakah Bapak Ibu tahu kira-kira dengan cara apakah Tuhan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya? Cara apa? Bagaimana caranya? Oke. Setelah dua pertanyaan itu, setelah Bapak Ibu tahu dengan cara apa Tuhan akan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya, mungkin banyak di antara Bapak Ibu tidak ingin meminta Tuhan untuk membawa kita lebih dekat lagi kepadanya. Seandainya mungkin setelah Bapak Ibu tahu
Dengan cara apa Tuhan akan membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepadanya? Mungkin Anda dan saya akan membatalkan kerinduan dan permintaan itu. Kenapa? Kenapa? Nah, oke. Bapak Ibu, kira-kira dengan cara apa Tuhan akan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya? Kira-kira ada yang terbersit dalam pikiran dan hati Anda? Kira-kira dengan cara apa Tuhan membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepadanya? Meskipun ada banyak cara, tetapi ada satu cara yang sering kita jumpai, dan cara ini yang paling banyak Tuhan pakai untuk membawa manusia lebih dekat lagi kepadanya. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawabannya persoalan hidup. Kalau Anda dan saya meminta Tuhan untuk membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, maka Anda harus siap menghadapi persoalan hidup. Tuhan izinkan persoalan hidup. Tuhan izinkan persoalan hidup menghampiri kita untuk membawa kita lebih dekat lagi kepadanya. Persoalan hidup itu banyak sekali. Persoalan hidup biasanya dikreasi oleh iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan persoalan hidup itu untuk membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepadanya. Kembali ke tema kita. Bawa aku lebih dekat lagi kepadamu, Bapak Ibu. Jadi ikut tema ini? Jadi? Atau mau mengundurkan diri? Kalau Bapak Ibu jadi, berarti Bapak Ibu siap untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepadanya lewat satu hal, persoalan hidup. Mari kita buka Lukas 5. Setiap perikop yang Anda baca, mungkin Anda baca berulang-ulang, Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda. Jadi jangan mengira saya sudah tahu ini. Saya sudah tahu. Lukas bab 5 ayat 1. Lukas 5 ayat 1. Sudah ketemu? Oke? Bapak Ibu, kisah ini berbicara tentang kisah panggilan Petrus, Simon Petrus. Bukan hanya Simon Petrus, tetapi Simon dan kawan-kawannya. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bisa dikatakan panggilan ini. Oke, begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat mundur 2 perikop di atasnya, ada sebuah tema berbicara tentang 2 perikop di atasnya. Artinya di Lukas 4 ayat 38, di situ ada sebuah perikop berbicara tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Betul? Betul? Ketemu? Bapak Ibu respon saya, biar saya ketemu ya. Oke. Kisah panggilan Simon versi Lukas berbeda dengan kisah panggilan versi yang lain-lain. Matius, Markus, Yohanes. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Sebelum Yesus memanggil Simon, boleh dikatakan Yesus sudah pergi mengunjungi rumah Simon. Betul? Karena di sini 2 perikop sebelumnya dikisahkan Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan masuk ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia.
Apa artinya? Apa artinya perikop ini ditempatkan sebelum kisah panggilan terhadap Simon, Bapak Ibu? Ternyata Alkitab memberikan kepada kita informasi bahwa Yesus memanggil Simon, membawa Simon lebih dekat lagi kepadanya, membutuhkan proses. Yesus butuh mengunjungi rumah Simon, melakukan mukjizat. Itu pun Simon belum mengikuti Yesus. Oke, mari kita masuk ke dalam perikop ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Galilea sama, satu danau dengan nama yang berbeda-beda. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus saat itu sudah terkenal. Kenapa? Karena banyak orang mengerumuni Dia, tetapi Simon belum menjadi pengikut Yesus yang sudah terkenal itu. Yesus melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Bapak Ibu tahu, malam hari nelayan berangkat ke laut, pagi hari dia pulang. Kenapa? Karena ikan ada pada saat malam hari. Betul, yang tinggal di pantai mengangguk-angguk. Malam hari ke laut, karena ikan ada pada saat malam hari, dan pagi hari pulang. Yesus melihat ada berapa perahu? Dua. Perhatikan, ada dua perahu. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah, Bapak Ibu, tadi langkah pertama adalah Yesus naik ke dalam perahu Simon, tetapi Yesus belum berurusan dengan Simon. Yesus menumpang di perahu Simon, berbicara, menyampaikan firman kepada orang banyak. Setelah Yesus mengajar, berbicara kepada orang banyak, sekarang dia berurusan dengan Simon. Ia berkata kepada Simon demikian, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus meminta Simon bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, pertanyaan saya, adakah ikan di siang hari? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Ikan hanya ada pada saat malam hari. Jawab Simon. Simon adalah nelayan, dia lebih tahu. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Bapak Ibu, sekarang kita tahu, dua perahu itu adalah perahu yang tidak menangkap apa-apa. Perahu yang pulang dengan tangan kosong. Perahu yang tadinya seharusnya dipakai
untuk menangkap ikan. Tetapi karena tidak menangkap apa-apa, Yesus memakai perahu itu untuk menangkap jiwa-jiwa. Yesus naik ke atas perahu untuk mengajar orang banyak. Memakai perahu yang seharusnya menangkap ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa, untuk menangkap jiwa-jiwa. Sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Kenapa? Simon langsung mau mendengarkan perkataan Yesus. Karena Simon telah melihat mujizat. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, betul? Dan juga orang-orang banyak. Namun karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala. Ikan tidak ada pada saat siang hari. Tetapi karena perkataan Yesus, Simon taat. Dia mau menebarkan jala. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa, padahal ikan ada pada saat malam hari. Sepanjang pagi dan siang hari seharusnya tidak ada ikan, tetapi karena perkataan Yesus, maka ikan itu menjadi ada. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tadi ada dua perahu. Satu perahu dipakai oleh Yesus. Tadi ada dua perahu kosong. Satu perahu dipakai oleh Yesus dan kemudian menangkap banyak ikan. Simon memberi isyarat kepada temannya di perahu yang satu lagi itu supaya datang. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, di sini ada satu rahasia juga. Dengan siapa Anda berteman? Dengan siapa Anda berpartner? Dengan siapa Anda bekerja sama? Perahu yang kosong karena berteman dengan Simon Petrus, dan Simon memberikan tumpangan kepada Yesus, sehingga perahu temannya yang kosong ikut terisi dengan ikan. Catat satu poin ini. Dengan siapa Anda berteman? Dengan siapa Anda berpartner? Kalau Anda berpartner dengan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, mengembangkan kerajaan surga, maka Anda akan mendapat juga banyak ikan. Oke, ini selingan. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Dengan siapa Anda berteman? Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia.
Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, Simon bekerja semalam-malaman menangkap ikan, tidak mendapat ikan. Sekarang atas perintah Yesus, dia mendapat 2 perahu penuh dengan ikan. Tetapi 2 perahu yang penuh dengan ikan itu sesudah ditarik ke darat, dibuang begitu saja, tidak ada artinya. Kenapa? Karena Simon telah menemukan sang sumber hidup. Oke, Bapak Ibu. Tuhan izinkan persoalan hidup menghampiri Anda dan saya untuk membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepadanya. Seandainya perahu Simon penuh dengan ikan pada pagi hari itu, maka tidak terjadi peristiwa ini. Simon dipanggil lebih dekat lagi kepada Yesus. Apa persoalan hidup Anda saat ini, Bapak Ibu? Sakit penyakit, suami, istri, anak-anak. Setiap kali saya mengucapkan ini, dan ini sudah menjadi seperti litani. Apa persoalan hidup Anda saat ini? Persoalan hidup Tuhan izinkan karena dia ingin masuk dalam perahu kehidupan Anda. Hanya perahu yang kosong dapat memberikan tumpangan kepada Yesus. Hanya di saat perahu Anda kosong, maka Yesus dapat masuk ke dalam perahu Anda. Seandainya pada pagi hari itu perahu Simon bersama dengan teman-temannya penuh dengan ikan, maka Yesus tidak akan dapat masuk ke dalam perahu Simon. Segala persoalan hidup yang Tuhan izinkan datang menghampiri kita adalah seperti perahu kosong yang tidak menangkap apa-apa. Di saat perahu Anda tidak menangkap apa-apa, padahal Anda sudah bekerja semalam-malaman, artinya apa? Tuhan sedang berperkara dengan Anda. Tuhan ingin menarik Anda lebih dekat lagi kepadanya. Persoalan hidup harus dilihat sebagai salah satu sarana bagi Tuhan untuk membawa kita lebih dekat lagi kepadanya. Bapak Ibu, tanpa persoalan hidup Anda tidak duduk di sini. Tanpa persoalan hidup Anda sibuk mencari uang, saat ini Anda masih mencetak uang, Anda tidak akan duduk di sini. Persoalan hidup Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Dia ingin berperkara dengan Anda. Ketika Simon melihat mukjizat yang terjadi di dalam perahu dia, maka Simon tahu bahwa orang ini bukan manusia biasa. Kedua perahu penuh dengan ikan, dia lepaskan semuanya. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan Anda, Bapak Ibu, pertama-tama yang akan Dia lakukan adalah Dia akan mengajak Anda bertolak ke tempat yang dalam. Kenapa bertolak ke tempat yang dalam? Di ayat keempat. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa ketika Yesus pertama masuk dalam perahu kehidupanmu dan engkau izinkan, maka
Dia akan meminta Anda untuk bertolak ke tempat yang dalam, karena Dia ingin sendirian bersama Anda. Dia ingin Anda lepaskan segala kesibukan Anda. Anda tidak lagi berada di pinggir pantai. Di pinggir pantai penuh dengan manusia. Di pinggir pantai penuh dengan segala aktivitas setiap hari. Anda dan saya akan dipanggil bertolak ke tempat yang dalam. Di tempat yang dalam, sesudah Anda bertolak ke tempat yang dalam, maka Yesus akan memberikan perintah selanjutnya dan selanjutnya. Bertolak ke tempat yang dalam, tebalkan jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, apakah Anda sungguh ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh meminta Tuhan membawa Anda supaya lebih dekat lagi kepadanya? Kalau jawabannya iya, maka persilakanlah persoalan hidup itu datang. Persoalan hidup ini adalah cara Tuhan untuk membentuk Anda dan saya. Mungkin ada sebagian orang berkata, persoalan hidup sudah saya alami lama sekali. Puluhan tahun atau bertahun-tahun. Kenapa persoalan hidup saya ini belum selesai? Ketika persoalan hidup Anda belum selesai, artinya ada sesuatu yang masih perlu dipoles dalam hati Anda. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu waktunya, kapan waktu yang tepat. Ketika Dia menjawab persoalan Anda atau menyelesaikan persoalan Anda belum pada waktunya, Anda tidak akan mengerti apa maksud tujuan persoalan hidup itu menimpa Anda. Anda tidak akan mengerti. Anda punya hutang. Malam ini tiba-tiba ada seseorang datang memberikan uang untuk kamu lunasi hutang, persoalan selesai. Minggu depan, Jumat depan Anda tidak berada di sini lagi. Kenapa? Anda sudah tidak punya hutang. Kenapa persoalan Anda belum selesai? Karena Tuhan masih mau berperkara dengan Anda dan belum selesai. Kalau waktunya sudah selesai, maka persoalan itu akan hilang begitu saja. Adakah di sini orang yang tidak mempunyai persoalan hidup? Semua di antara kita memiliki persoalan hidup, termasuk yang berbicara ini. Tetapi saya menemukan satu hal. Persoalan hidup membuat Ayub melihat wajah Tuhan. Sehingga Ayub berkata, dulu saya mendengar orang berkata tentang Allah, tetapi sekarang mataku melihat. Persoalan hidup membuat Daud berkata, di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Padahal dulu dia takut bahaya ketika berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan melatih Daud sampai dia tidak takut lagi dengan bahaya, bahkan di dalam lembah kekelaman. Tuhan mendatangkan Saul, mendatangkan Absalom anaknya, dan mendatangkan musuh-musuh mengepung dia. Kalau Bapak Ibu mau tahu, baca kitab Mazmur. Persoalan hidup yang Tuhan izinkan ini
membuat Anda dan saya menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa di dalam lembah kekelaman itu justru saya menemukan Tuhan. Bapak, ini yang saya dapat. Ini yang saya dapat poin ini. Persoalan hidup, tekanan hidup membuat kita menyadari bahwa di dalam lembah kekelaman itu justru Tuhan berbicara kepada Anda. Bahwa aku lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Ketika Anda dan saya berani mengucapkan itu, atau mungkin sudah tidak ada yang berani yang mengucapkannya lagi setelah mendengar penjelasan ini. Ketika Anda dan saya berani mengucapkan kata ini, bahwa aku lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, berarti Bapak Ibu siap masuk ke dalam persoalan hidup yang Tuhan izinkan datang menghampiri Anda. Apakah ketika Anda mengatakan saya tidak membutuhkan lebih dekat lagi kepada Tuhan supaya saya tidak menghadapi persoalan? Ketika Anda tidak lebih dekat lagi kepada Tuhan, maka Anda punya celah menjadi santapan iblis. Apa artinya? Anda dan saya tidak punya jalan keluar. Anda dan saya, suka atau tidak suka, harus mempersilakan persoalan hidup itu datang. Untuk apa? Untuk membentuk kita, membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau persoalan yang satu ini sudah selesai, Tuhan akan izinkan persoalan lain lagi datang. Kalau begitu, buat apa kita menjadi orang Kristiani? Justru persoalan demi persoalan itu yang Tuhan izinkan membawa kita mencapai satu titik yang Tuhan izinkan untuk siap menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, jadi Anda suka atau tidak suka, Anda tidak punya pilihan. Anda hanya bisa berkata, tersungkur dan berkata, Tuhan, bawa aku lebih dekat lagi kepadamu. Nah, saya mendapat ini ketika Sabtu lalu saya tidak kemana-mana. Saya berdoa di tempat ini sendirian. Dan saya menemukan ternyata saya masih butuh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, bawa aku lebih dekat lagi kepadamu. Dan ketika kita mengatakan itu, persoalan Tuhan izinkan. Bahkan segala persoalan yang bodoh sekalipun, yang tidak Anda pikirkan, mungkin akan datang menghampiri Anda. Tetapi Anda tetap setia, Anda tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan itu. Kenapa? Kalau Anda fokus kepada persoalan itu, maka tujuan Anda lebih dekat lagi kepada Tuhan tidak akan pernah tercapai. Anda berproses, saya juga. Kita sama-sama berproses. Bapak Ibu siap? Tidak ada yang berani angkat tangan. Apa kita akhiri aja? Bapak Ibu siap? Bapak Ibu siap untuk menghadapi persoalan? Persoalan membawa Anda lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu adalah cara Tuhan bekerja membawa Anda dan saya lebih dekat lagi kepadanya. Mari kita tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami meminta kepadamu bahwa kami masuk lebih dalam lagi. Katakan bahwa aku lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Katakan. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam. Tuhan, malam hari ini, bawa aku lebih dekat lagi kepadamu. Kenapa aku harus lebih dekat lagi kepadamu Tuhan? Karena aku tidak mau ada celah, ada jarak antara Engkau dan aku. Karena aku tidak mau iblis melihat ada jarak antara Engkau dan aku. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, bawa aku lebih dekat lagi kepadamu. Dengan cara apapun yang Engkau izinkan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Persoalan apapun yang Engkau izinkan pada malam hari ini, banyak sekali perahu-perahu kosong. Justru karena perahu Anda kosong, maka Tuhan masuk ke dalam perahu kehidupan Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan. Justru karena perahu Anda kosong, Anda tidak menangkap apa-apa, maka Tuhan masuk ke dalam perahu kehidupan Anda, membawa Anda bertolak ke tempat yang dalam. Terima kasih Tuhan. Engkau singkapkan kepada kami misteri kerajaan surga. Kehidupan rohani itu begitu dalam. Engkau tidak ingin kami hanya berjalan di permukaan, tetapi Engkau ingin berjalan bersama dengan kami ke tempat yang dalam. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala persoalan yang Engkau izinkan. Kami percaya persoalan itu hanya sementara saja. Persoalan yang dikirim iblis justru dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menaikkan level iman kami, untuk membawa kami ke tempat yang lebih dalam, untuk membawa hati kami lebih dekat lagi kepadamu. Dengan demikian kami akan mengalahkan iblis. Persoalan yang dikirim oleh iblis tidak ada artinya Tuhan, karena Engkau jadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara, mari kita nyanyikan dengan penuh iman. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Angkat tanganmu.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Kami percaya apa yang telah tertulis di dalam firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Ketika persoalan terjadi, hanya satu alasannya Tuhan, Engkau membawa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu. Bukan hanya di dunia ini, tetapi Engkau menyiapkan kami lewat persoalan. Engkau menguduskan setiap kami, Engkau memurnikan setiap kami, sehingga kami kelak sungguh-sungguh dekat denganmu di surga. Tidak ada lagi yang memisahkan kami dengan Engkau. Engkau sungguh Allah yang layak untuk kami tinggikan. Kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Ketika persoalan terjadi, kami tidak mau lagi bersungut-sungut. Kami mau berikan respon hati yang benar. Kami mau tetap memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tetap berkata, Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Engkau Allah yang kami cinta. Mari nyatakan dengan penuh iman, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian.
kepadamu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Fokuskan hatimu hanya kepada Dia saat ini. Ketika engkau memuji dan menyembah Dia, Dia Allah yang kudus, yang bertahta di atas pujian dan penyembahanmu. Ketika engkau datang dengan hati yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia, Dia Allah yang hadir. Dia Allah yang hadir untukmu malam ini. Jangan sia-siakan. Dia rindu untuk datang melawatmu malam ini. Buka hatimu. Buka hatimu, fokus hanya untuk Dia. Pujian, penyembahan itu menghadirkan Roh Kudus. Ketika Dia hadir, tidak ada persoalanmu yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika Roh Kudus hadir, Dia yang menyelesaikannya untukmu. Buka hatimu, fokus hanya untuk menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia sekali lagi. Kita mau katakan, hanya Dia yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Mungkin saat ini engkau masih melihat persoalan, engkau masih melihat masalah. Tetapi lihatlah ke belakang hidupmu. Berapa kali Dia sudah menolongmu. Berapa kali Dia sudah mengulurkan tangan, menyelesaikan perkara-perkara besar bagimu. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Keluarkan lewat suaramu, puji Dia lewat suaramu.
Jika engkau belum bisa berbahasa roh, katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau besar, Engkau kudus. Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Katakan Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sembah Dia, ya Rabbana, pujilah Dia. Ya Rabbana, ya Rabbana, keluarkan suara, katakan Dia baik. Engkau layak Tuhan terima pujian dan penyembahan kami. Oh ya Ramana Hana ya Lamashes, oh Rabalahala ya Lamasek ya Rabalahala ya Lamasek, oh ya Rabalahala ya Lamasek.
Segala puji syukur kami, segala sembah sujud kami hanya kepadamu. Ya Rabbalala ya Lamashi, ya Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan lewat mulutmu dengan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan dengan penuh iman. Katakan dengan penuh iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu. Roh keperkasaan Engkau curahkan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kami di tempat ini yang percaya kepadamu akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kami akan menginjak persoalan kami, persoalan di bawah kaki kami. Kami akan melihat satu persatu persoalan kami. Kami boleh melihat kemenangan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi dan kami dibawa makin naik level. Kami makin dimurnikan. Kami makin memiliki karakter-Mu Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau ingini terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami yang selama ini merasa sudah dekat dengan-Mu Tuhan. Tetapi ketika kami tersungkur di bawah kaki-Mu, kami sadar kami begitu jauh. Kami masih begitu jauh Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Amin. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Bawa kami lebih dekat lagi. Tidak ada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Kami tidak ingin ada celah, ada jarak di antara Engkau dan aku. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Rasakan hadirat Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang. Dia menjamah banyak di antara kita. Dia menjamah banyak hati di antara kita. Kita merasakan hadiratnya. Kita merasakan kehangatannya. Kita merasakan kelembutannya. Inilah kehadiran Allah.
Di saat inilah kita merasa begitu dekat dengan Dia. Bukankah persoalan yang membawa kita lebih dekat kepadanya? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tetap berbicara kepada Dia dalam hatimu. Katakan, Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, tolong aku. Katakan di dalam hatimu. Roh Kudus, tinggal tetap di dalam hatiku. Terima kasih untuk malam ini. Di saat yang intim seperti ini Tuhan, kami tidak perlu lagi menyampaikan apapun isi hati kami, sebab Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, pandang ke dalam hati kami. Engkau akan melihat, Engkau akan melihat segala sesuatu. Biarlah cahaya ilahi masuk tinggal di dalam hati Anda. Ketika cahaya ilahi, ketika terang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, maka Dia akan singkirkan segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan. Dia akan singkirkan Dia akan singkirkan roh ketakutan daripadamu. Dia akan singkirkan roh kekhawatiran daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Setiap perjuangan kami, Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pandang saat ini anak-anak-Mu, setiap jiwa yang lapar dan haus akan Engkau. Pandang mereka dengan segala permohonan mereka. Engkau tahu Tuhan. Saat ini kami yang sedang menyerahkan seisi rumah kami Tuhan, Engkau jamah setiap anggota keluarga kami.
Engkau jamah anak-anak kami. Roh Kudus jamah hati dan pikiran mereka. Jamah hati dan pikiran anak-anak kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga segala pekerjaan, karya, dan usaha kami. Engkau berkati Tuhan. Segala roh-roh kehancuran, kebangkrutan yang tidak berasal daripada-Mu, kami mau perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Kami akan terima berkat daripada-Mu. Kami akan terima pemulihan daripada-Mu. Kami akan terima terobosan baru. Kami akan terima partner-partner yang baru. Kami siap untuk menerima berkat-berkat dari-Mu Tuhan, yang tidak kami sangka-sangka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh panggilan hidup kami. Secara khusus Engkau berkati setiap pelayan-pelayan di dalam komunitas ini. Jangan ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati hidup mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau juga berkati setiap jiwa-jiwa yang mensupport pelayanan ini. Lewat materi, lewat tenaga, pikiran, dan lewat doa. Engkau berkati, Engkau gantikan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu setiap saat, setiap waktu menuntun, membimbing kami. Tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Kami serahkan seluruh hidup kami. Berkati kami pada malam hari ini. Berkati kami dengan berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Allah, Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.